Bab 471. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah seberkas cahaya menyala, susunan transmisi yang besar itu langsung kosong. Melihat Dai bersama anak-anak mudanya untuk mengikuti ujian masuk, Dai berkata, "Demi rakyat Kekaisaran Dai, kalian harus berhati-hati." Melihat keraguan semua orang, Tuan Dayan berkata, "Saya selalu merasa bahwa semua praktisi seni bela diri yang mengikuti ujian pada semester lalu dihancurkan. Saya rasa itu tidak sesederhana itu. Mungkin itu ada hubungannya dengan Kekaisaran Dai. Ada perasaan di benak setiap orang bahwa tidak semudah itu untuk menghancurkan seluruh pasukan. Selain itu, tidak seorang pun tahu apapun tentang itu, yang selanjutnya menunjukkan bahwa ada masalah. Satu persatu, semua orang diam-diam waspada. Sebenarnya mereka lebih suka percaya pada apa yang mereka miliki daripada percaya pada apa yang tidak mereka miliki. Jika Kekaisaran Dai benar-benar membuat masalah secara diam-diam, itu benar-benar berbahaya." Pada saat yang sama, di satu sisi Kekaisaran Dai, pemimpin Dai berkata kepada praktisi bela diri di belakangnya, "Apakah kalian ingat dengan jelas penampilan mereka? Aku ingin Kekaisaran dihancurkan lagi." "Ya," praktisi bela diri Kekaisaran Dai berkata dengan hormat. Mengangguk, dia masih sangat yakin tentang orang-orang kuat Kaisar Wu yang telah dia dedikasikan untuk dilatih. Dua dari mereka, khususnya, memiliki harapan besar bahwa mereka tidak hanya akan memasuki 5 kuil, tetapi juga membuat prestasi besar di antara mereka. Liu Yu dan yang lainnya ingin sekali memasuki susunan transmisi. Tidak mudah untuk menggunakan susunan transmisi kuno seperti itu. Karena susunan transmisi kuno ini tidak bergantung pada batu roh untuk memulai, tetapi perlu bergantung pada susunan transmisi itu sendiri untuk menyerap energi untuk memulai. Mungkin butuh 100 tahun, jika tidak ada apa-apa, itu mungkin tidak dimulai sekali. Artinya, 5 kuil memilih siswa di seluruh daratan Tiongkok sebelum mereka dapat menggunakannya. Kilatan cahaya menyala, Liu Yu membuka matanya dan melihat sekeliling dengan linglung. Sangat tidak nyaman untuk mentransmisikan dalam susunan transmisi jarak jauh seperti itu. Banyak praktisi seni bela diri bahkan lebih tak tertahankan daripada Liu Yu. Mereka sangat sakit hingga muntah. Mereka benar-benar bingung. Setelah bersantai sejenak, Liu Yu melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka sekarang berada di lapangan yang sangat luas. Di kehampaan di depan, ada sebuah pintu besar dengan suasana yang menyeramkan dan menakutkan berdiri, dengan kata-kata, "Menyegel Tanah Iblis," yang ditulis dalam aksara segel kuno. 3 kata itu tampaknya memiliki semacam sihir aneh, membuat orang tanpa sadar tertarik ke masa lalu. Di sekitar, banyak perwakilan kekaisaran telah tiba, berdiri bersama secara berurutan, dan Kekaisaran Dai berada tepat di sebelah Kekaisaran Dayan. Daratan Tiongkok terlalu besar, ada ratusan kekaisaran saja, hampir 1000. Dan setiap kekaisaran berbeda dalam hal kekuatan, dan jumlah orang yang dapat berpartisipasi dalam penilaian juga berbeda. Hanya Wu Zun biasa sebagai kepala kekaisaran, mungkin hanya 50. Untuk kekaisaran dengan pangkat militer tertinggi sebagai pemimpin negara, ada 100 tempat untuk berpartisipasi dalam ujian. Sedangkan untuk kekaisaran dengan orang suci bela diri, jika kekuatan nasional mereka juga kuat, kuota tidak akan terlalu terbatas. Namun, karena latihan yang biasa, hanya 2 atau 300 orang yang akan dikirim. Sangat disayangkan bahwa tidak ada Raja Wu Sheng, tetapi hanya bawahannya. Jika tidak, Anda dapat mengagumi gaya Wu Sheng. Selain itu, 5 kuil akan secara acak mencari beberapa praktisi seni bela diri dengan bakat yang baik di seluruh benua Sensu, tentu saja, hanya beberapa. Hasilnya, hampir 100.000 orang berpartisipasi dalam ujian 5 kuil. Saat ini, lebih dari separuh pelatihan seni bela diri telah tiba di alun-alun, dan lebih banyak lagi yang telah dipindahkan. Setelah sekian lama, seluruh alun-alun telah dipenuhi oleh praktisi seni bela diri. Semua orang saling memperhatikan dan menebak-nebak kekuatan bertarung mereka sendiri. Pada saat ini, momentum yang kuat, meliputi dunia, seluruh dunia tampaknya berada dalam momentum penyerahan yang kuat ini. Ini adalah, semua praktisi seni bela diri terkejut. Momentum ini benar-benar terlalu kuat, bahkan jika mayor negara Dayan telah mencapai puncak Wu Zun, sama sekali tidak mungkin memiliki momentum yang begitu kuat. Momentum ini, jelas belum sepenuhnya menyebar. Liu Yu menduga, jika meledak sepenuhnya, saya khawatir bahkan jika itu adalah Wu Zun yang kuat juga tidak dapat menahan diri untuk merangkak turun.
Lebih baik dari puncak Wuzun. Dan itu benar-benar berakhir, terlalu banyak yang berakhir. Liu Yu tidak dapat menahan napas. Dia bahkan lebih kuat dari puncak Wuzun. Selain Wu Sheng, Liu Yu tidak dapat memikirkan penjelasan lain. Dalam harapan para penonton, seorang pria parubaya berusia setengah abad muncul dari udara tipis. Liu Yu tahu bahwa ini adalah pihak lain yang muncul di depan semua orang dalam sekejap. Orang-orang setengah baya tidak marah dan percaya diri. Mereka tersenyum dan berkata ke bawah, hadirin sekalian, penilaian 5 kuil dalam sesi ini akan didominasi oleh kuil Sengwu kami, ditambah dengan 4 kuil lainnya, untuk mengawasi penilaian ini. Kita semua penasaran untuk melihat pria setengah baya yang jelek ini. Siapa yang dapat membayangkan bahwa sosok yang tampak biasa-biasa saja itu sebenarnya adalah seorang bijak bela diri di puncak daratan Tiongkok. Meskipun orang bijak bela diri jarang, mereka telah melihatnya lebih dari sekali. Tentu saja, mereka tidak akan terlalu terkejut. Selain itu, sejak awal, mereka telah membuat persiapan. Sejak saat ini mereka membuka iblis, yang dikenal sebagai tempat yang paling sulit untuk dinilai, bagaimana mungkin tidak ada prajurit yang kuat. Demi rasa ingin tahu yang mendalam di mata semua orang, orang bijak bela diri kuil Sengwu menutup mata, membuang token dari dunianya sendiri dan muncul di tangan semua orang. Ada banyak krisis di dalam, jadi saya tidak akan banyak bicara. Jika Anda menghadapi bahaya, hancurkan token itu. Mereka dapat mengirim Anda keluar untuk menghindari bahaya. Tentu saja, setelah Anda keluar, juga dianggap bahwa Anda telah menyerahkan kesempatan untuk memasuki 5 kuil secara otomatis, katanya. Semua orang di tempat kejadian dengan cepat menyimpannya. Itu adalah hal yang menyelamatkan hidup. Tidak bisakah itu hilang? Melihat semua orang telah mengumpulkan token, Wu Shengcai dari perguruan tinggi Sengwu melanjutkan, ayo masuk. Ujian telah dimulai dari sekarang. Dalam 3 tahun, yang hidup di antara kalian akan dikirim keluar. Dalam 3 tahun, itu juga akan menentukan apakah kalian dapat berubah dari seekor ayam menjadi phoenix, dan seekor ikan mas akan melompat ke gerbang naga dan menjadi murid dari 5 kuil. Dengan itu, Master Seni Bela Diri dari perguruan tinggi Sengwu memegang formula yang tidak dapat dijelaskan. Di kehampaan, pintu besar tiba-tiba terbuka. Liu Yu bahkan bisa merasakan bau haus darah, amarah, dan kekacauan. Napasnya luas dan murni. Itu jauh lebih murni daripada Master Sekte Tianxia yang merupakan iblis manusia. Selain itu, ada kekuatan kuno di dalamnya. Namun, portal ini jelas memiliki semacam batas, dan seterusnya. Roh jahat yang ganas tidak dapat melarikan diri sepenuhnya, dan hanya dapat menghantam batas dengan gila-gilaan. Roh jahat tidak bisa keluar, yang membuat orang ragu apakah orang bisa masuk. Cepat masuk. Pesona itu ditujukan khusus pada Ki jahat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika Anda bisa masuk atau keluar. Orang bijak bela diri yang kuat berkata dengan tidak sabar. Setelah mendengarkan kata-kata orang bijak bela diri dan yang kuat, pahlawan muda yang tak terhitung jumlahnya yang sudah siap tiba-tiba bangkit dan terbang menuju pintu kehampaan yang besar, minggir. Seorang pahlawan muda meraung. Ia mengayunkan tinjunya dan menerbangkan lebih dari 10 pahlawan muda di sekelilingnya. Namun, para pahlawan muda Ling tersingkir sebelum mereka masuk. Sepertinya ini adalah ujian pertama. Liu Yu meliriknya sekilas dan menunjukkan senyuman. Pergi. Dengan suara keras, minuman dingin yang akrab bagi Liu Yu terdengar. Itu adalah api merah menyala. Liu Yu menoleh dan menemukan bahwa beberapa praktisi seni bela diri berjalan di depannya, menghalangi jalannya. Mereka tersapu olehnya secara langsung dan jatuh ke tanah, dan terluka parah. Wu Huang yang malang, dengan mimpi dan harapan, datang ke Feng Moyu, siap untuk mengikuti ujian, berharap menjadi salah satu dari 5 kuil. Akibatnya, bahkan Feng Moyu tidak masuk, jadi mereka langsung tersingkir. Itu benar-benar nasib buruk. Memanfaatkan celah ini, Yan Chihuo mengabaikan seruan banyak praktisi seni bela diri, dan telah bergegas ke kerajaan iblis. Itu seperti mengebor melalui film tipis dan kemudian menghilang. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Mengapa dia harus memiliki profil setinggi itu? Sambil mendesah dalam hatinya, ketika Liu Yu hendak masuk, napas yang kuat dan tak seperti manusia fana keluar, sekali lagi menarik perhatian Liu Yu. Itu Lo Fan. Seseorang berseru, Lo Fan. Mata Liu Yu berkilat, dia pernah mendengar nama dan perbuatannya. Dikatakan bahwa itu adalah konstitusi sistem guntur dalam konstitusi khusus.
Konstitusi sistem guntur tidak lebih baik dari konstitusi lainnya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah salah satu fisik yang paling kuat untuk menyerang. Kemarahan sistem guntur bukan hanya lelucon. Yuan asli yang dibentuk oleh konstitusi yang begitu kuat juga merupakan Lei Yuan khusus, yang menakutkan dalam serangan. Di bawah Yuan asli yang hegemonik seperti itu, tidak ada cara khusus di alam yang sama, dan pada dasarnya hancur. Terlebih lagi, Luovan tidak hanya mengandalkan konstitusi khususnya untuk membuat semua orang tahu kengeriannya. Kekuatannya terletak pada kenyataan bahwa itu bukan hanya kekuatan fisik khusus, tetapi juga bakat kultivasi dan kemampuan pemahaman kelas 1. Potensi bakat, ditambah dengan fisik khusus yang kuat, menciptakan reputasinya yang mengerikan. Konon, kelima kuil itu sudah saling merekrut sebelumnya. Akan tetapi, Luovan sangat sombong dan menolak bergabung dengan salah satu dari mereka. Dalam perkataannya, ia tidak mau masuk ke lima kuil dengan cara seperti ini, tetapi ia harus mengandalkan kekuatannya yang sebenarnya untuk masuk ke lima kuil itu. Mengenai kesombongan Luovan, kelima kuil itu tidak punya pilihan selain mendukungnya. Setelah momentum itu meledak, Luovan langsung menarik perhatian semua orang. Kemudian, tanpa sadar, melihat Luovan akan memasuki iblis, tanpa sadar, mereka semua memberi jalan dan membiarkan Luovan masuk. Luovan mencibir, lalu, di mata semua orang, dengan cepat menghilang, dan tidak menyapa siapapun, semua orang, tidak bisa memasuki matanya. Setelah Luovan, banyak momentum yang kuat meledak, meskipun tidak sebagus Luovan, tetapi juga sangat kuat. Terlebih lagi, Liu Yu tidak berpikir Luovan adalah yang terkuat di antara kultivasi seni bela diri ini, tetapi pasti ada kultivasi seni bela diri yang kuat yang tersembunyi di antara mereka. Bagaimanapun, meskipun kultivasi Luovan mencapai puncak Kaisar Wu, waktu kultivasinya hanya beberapa dekade lebih lama dari Liu Yu. Pada dasarnya, mustahil untuk mengendalikan kekuatan langit dan bumi hingga 100% sendirian. Di antara para praktisi seni bela diri ini, Liu Yu merasa bahwa beberapa praktisi seni bela diri tidak jauh dari mereka bahkan jika mereka tidak menguasai 100% kekuatan langit dan bumi. Mungkin bakat mereka tidak terlalu kuat, tetapi keunggulan mereka dalam kekuatan langit dan bumi juga dapat memperlebar jurang yang lebar. Tentu saja, ini bukanlah hal yang ingin dipedulikan Liu Yu untuk saat ini. Saat Wu Xiu masuk, Liu Yu, Yu Sunyu, dan Duan Fei memasuki iblis itu. Ketika Liu Yu muncul di kehampaan, dia tidak menemukan Yu Sunyu dan Duan Fei. Jelas, setelah memasuki kerajaan iblis, mereka tersebar secara acak. Jelas, kelima kuil ingin menilai kemampuan individu. Itulah sebabnya mereka melakukan ini dan memisahkan semua latihan seni bela diri. Sun Anfei dan Yu Duan baik-baik saja. Saya harap mereka tahu sesuatu tentang Yu Duan. Liu Yu menghela nafas. Sekarang dia juga memiliki mata hitam. Kebutuhan mendesak untuk memahami situasi iblis itu, tidak dapat menemukan dua orang. Mengenai janji Tuan Dayan, ketika putrinya Huo Linger dalam bahaya, dia harus memenuhinya. Jika tidak, Liu Yu hanya bisa berkata bahwa dia tidak dapat melakukan apa-apa. Tidak ada matahari atau bulan di seluruh iblis itu. Itu adalah hari yang suram. Saya tidak tahu dari mana cahaya redup itu berasal. Roh jahat di dalam iblis itu sangat kuat dan mudah terkikis. Roh jahat itu selalu mengikis esensi sejati Liu Yu. Di bawah erosi esensi sejati yang begitu kuat, tidak mengherankan jika makhluk-makhluk di dalamnya akan bermutasi dan mengalami perubahan khusus. Liu Yu berpikir sambil mendesah. Roh-roh jahat ini sangat korosif, belum lagi, dan terlalu kuat. Dalam lingkungan seperti itu, Liu Yu menduga bahwa jika dia hidup selama 7 atau 8 tahun, saya khawatir seluruh orang itu akan menjadi iblis yang hidup. Feng Moyu adalah penilaian yang paling sulit dari semua 5 kuil, tetapi itu juga merupakan kesempatan besar. Tujuan saya sekarang adalah untuk menemukan jiwa, meningkatkan kekuatan jiwa dan kemauan saya, sehingga dapat mengendalikan lebih banyak kekuatan langit dan bumi, dan mempersempit kesenjangan dengan para kaisar bela diri lama itu. Tujuan Liu Yu sangat jelas, saya khawatir, dan sebagian besar seni bela diri, tujuannya sama, mencari jiwa. Jiwa, dapat ada di tempat iblis manapun, seperti apa jiwa pada akhirnya, Liu Yu tidak jelas. Namun, satu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa meskipun jiwa adalah tubuh jiwa, itu sama sekali berbeda dari tubuh jiwa umum. Karena yin yang ekstrim melahirkan yang murni, jiwa-jiwa ini telah mengalami asimilasi ki jahat,
yang sangat berbeda dari tubuh jiwa umum. Meskipun dia belum melihatnya, Liu Yu yakin bahwa jika dia melihat jiwa itu, dia pasti dapat mengenalinya sekilas. Saat ini, tempat Liu Yu adalah gurun yang sangat luas, tidak ada bangunan di sekitarnya, di mana-mana adalah gurun, tidak dapat melihat tepinya. Boom, boom, tiba-tiba, seluruh gurun bergetar, dan bumi bergetar, seolah-olah itu adalah gempa bumi, dan seolah-olah ribuan pasukan datang. Dengan suara berlari semakin dekat, Liu Yu telah mendengar auman binatang buas, yang mengandung kekerasan dan haus darah yang tak tertandingi. Liu Yu mengangkat matanya dan melihat momentum besar datang dari kejauhan, meniupkan asap dan debu yang tak berujung, menutupi langit dan mengaduk langit. Dalam debu, Liu Yu dapat melihat sepasang mata merah, setiap pasang mata, menatap Liu Yu, dengan cepat menuju Liu Yu, begitu banyak monster. Tidak, harus dikatakan bahwa Warcraft benar. Mereka telah sepenuhnya dirasuki iblis. Liu Yu menatap sepasang mata merah dan berpikir. Sebagian besar pencapaian para Master Warcraft ini tidak terlalu kuat, tetapi jumlahnya cukup banyak. Saya khawatir jumlahnya tidak kurang dari 1000. Liu Yu tega mencoba kekuatan Warcraft ini. Dengan dagingnya yang mengerikan dan kehadiran kapal yang terhormat, Liu Yu menghantam salah satu binatang seperti serigala di bawah Kaisar Wu, ketika sulit untuk melukainya. Warcraft meraung, cakar yang kuat, sulit untuk mencengkeram Liu Yu. Liu Yu dapat merasakan cakar yang tajam. Tanpa ragu-ragu, Liu Yu langsung dan tanpa ampun menghantam cakar Warcraft. Serigala itu langsung dihancurkan oleh Liu Yu, dan kemudian langsung dibunuh oleh kekuatan gegar otak. Kekuatan Warcraft ini, setiap kepala setara dengan bakat yang dapat melewati level untuk menantang di sini. Singkirkan tinju, pikir Liu Yu dalam hati. Setiap serigala ini tidak sederhana. Tidak hanya kekuatannya yang jauh lebih besar daripada serigala biasa, tetapi juga pertahanan fisik mereka sangat mengerikan. Jika kekuatan Liu Yu tidak cukup kuat untuk dikelilingi oleh serigala-serigala jahat ini, itu akan benar-benar selesai. Setelah Liu Yu membunuh serigala iblis, mereka semua menjadi ganas dan haus darah. Semua serigala jahat bergegas ke Liu Yu dengan marah, satu demi satu, tidak takut mati. Liu Yu juga dibuat marah, bersenandung dingin, karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan membantumu. Liu Yu meraung. Tiba-tiba, pedang energi panjang yang besar terbentuk dari tubuh pedang. Kemudian, pedang besar itu, yang luar biasa menuju bagian bawah Warcraft yang menebas. Pedang teror itu merobek langit, menembus langit, dengan energi teror, menyerbu kawanan itu. Semua kekuatan dunia kecil bergerak bersama dan memainkan kekuatan, yang bisa disebut yang paling mengerikan. Hanya dengan satu pukulan, lalu langsung menyapu sepotong, penuh dengan lebih dari 300 Warcraft yang dibunuh oleh Liu Yu. Liu Yu tidak berhenti, tetapi beberapa serangan berturut-turut dilakukan. Tiba-tiba, banyak serigala jahat mati. Darah, langit berwarna merah, menutupi bumi, di dalam darah bumi, Liu Yu berdiri dengan pedang, tampak acuh tak acuh. Meskipun serigala-serigala jahat ini tidak takut mati, saat ini, mereka takut pada Liu Yu, yang seperti pembunuh, dan berencana untuk melarikan diri. Liu Yu tidak melepaskan serigala-serigala jahat ini. Dia membunuh mereka dengan satu gerakan, dan seluruh pasukan hancur. Ketika Liu Yu hendak pergi dan melanjutkan perjalanan, dia tiba-tiba berhenti. Saya melihat bahwa di antara serigala-serigala yang mati, beberapa benda bersinar perlahan terbentuk, dan kemudian terkumpul semakin banyak, membentuk benda bersinar seukuran kepalan tangan, melayang di udara. Jiwa, Liu Yu tak kuasa menahan diri untuk berteriak gembira. Meskipun ia belum melihat jiwa itu, ia dapat melihat pada pandangan pertama bahwa inilah jiwa yang harus ia cari. Tidak heran hantu dapat muncul di mana saja. Faktanya, tempat di mana roh berkembang biak adalah di dalam tubuh Warcraft. Liu Yu berpikir dengan gembira. Sementara tidak ada seorang pun di sekitar, Liu Yu menyerap jiwa itu secara langsung. Tiba-tiba, Liu Yu merasakan kekuatan jiwanya dan kekuatan kemauan, serta kendalinya atas kekuatan langit dan bumi, tetapi tidak banyak. Perasaan yang kuat seperti pegas kayu mati ini membuat Liu Yu merasa sangat segar, tetapi, perasaan itu menghilang terlalu cepat. Liu Yu tidak senang dengan perasaan ini. Sepertinya aku harus mencari lebih banyak jiwa dan menyerapnya dengan amarah yang meluap. Terlalu lambat untuk mencari dan menyerapnya sedikit demi sedikit. Selain itu, tidak ada yang tahu kapan akan ada bahaya yang tidak dapat dijelaskan.
Sekali atau dua kali, itu mungkin tidak terjadi. Tetapi ketika aku menemukan jiwa itu, aku akan segera menyerapnya. Kemungkinan besar akan ada bahaya sekali dan untuk selamanya. Liu Yu berpikir, begitu. Selanjutnya, Liu Yu mulai berkeliaran di padang pasir, berharap untuk bertemu lebih banyak Warcraft. Sayangnya, ketika dia tidak ingin mencarinya, Warcraft akan datang. Ketika dia ingin mencarinya, Liu Yu membutuhkan waktu 3 hari untuk menemukan kelompok Warcraft, yang jumlahnya sekitar ratusan Warcraft. Kelompok Warcraft seperti itu dengan mudah dipecahkan oleh Liu Yu, dan kemudian terus berangkat. 5 hari kemudian, ketika Liu Yu sekali lagi membunuh sekelompok Warcraft dengan lebih dari 1000 kepala Warcraft, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah mencapai tepi padang pasir. Aku sekarang berada di tempat yang seharusnya tidak dianggap sebagai daerah marginal, dan aku khawatir itu tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, meskipun ada banyak monster, kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Itu juga mengarah pada fakta bahwa setelah berburu dan membunuh monster, mereka tidak memiliki banyak jiwa, dan pengaruhnya terhadap diri mereka sendiri terlalu kecil. Sepertinya aku harus mempercepat langkahku. Mungkin banyak praktisi seni bela diri memiliki banyak jiwa. Saat itu, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Berpikir dalam hati, Liu Yu tidak ragu untuk mempercepat langkah dan bergerak maju. Dengan kemajuan Liu Yu, secara bertahap, beberapa latihan seni bela diri muncul di bidang penglihatan Liu Yu. Sebagian besar praktisi seni bela diri penuh dengan kewaspadaan ketika mereka saling menatap mata. Mereka bahkan hampir tidak saling memanggil dan saling meninggalkan dengan cepat. Namun, ada juga pengecualian. Saat ini, seorang Wuxiu di puncak Kaisar Wu menghalangi jalan Liu Yu, dan berkata dengan angkuh, serahkan jiwamu. Jika kamu melakukannya, aku bisa mengampuni hidupmu, jika tidak. Liu Yu tidak menyangka bahwa Wuxiu merampoknya dan menemukan kepalanya. Awalnya dia tertegun, lalu dia berkata sambil tersenyum, aku akan memberikan hukuman ini kepadamu dengan utuh. Tolong serahkan jiwa yang kau dapatkan dengan cepat, kalau tidak, mati. Hati seni bela diri puncak Kaisar Wu ini tidak marah, segera, sepasang tangan besi tanpa ampun menghantam Liu Yu. Liu Yu sedikit terkejut, aku khawatir kekuatan praktisi seni bela diri ini tidak jauh di belakang Yu Sunyu. Ini harus membuat Liu Yu menyingkirkan penghinaannya. Melalui praktisi seni bela diri ini, Liu Yu tahu bahwa praktisi seni bela diri ini bukan apa-apa. Namun, praktisi seni bela diri yang lebih kuat dari praktisi seni bela diri ini tidak akan pernah absen, dan mungkin ada lebih dari 3 atau 5. Karena daratan Tiongkok terlalu besar, ada terlalu banyak bakat, dan ada lebih dari satu fisik khusus yang harus disyukuri. Dalam keadaan seperti itu, pasti ada banyak seni bela diri yang kuat dan menantang. Aku tak terkalahkan. 3 gerakan berturut-turut, serangan Liu Yu yang tak terkalahkan, mengalahkan pihak lain untuk mundur, akhirnya dengan enggan, penuh kebencian terhadap Liu Yu, menghancurkan token, dikirim keluar. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wu Huang berteriak dan dikirim keluar. Liu Yu tidak menghiraukan kata-kata ancamannya. Jika bukan karena token penyelamat nyawa pihak lain, Liu Yu tidak akan ragu untuk membunuh pihak lain. Sebaliknya, dia hanya akan menyakiti pihak lain dengan parah. Meskipun pihak lain telah ditransmisi keluar, tetapi jiwanya masih ada di tempatnya, dan belum ditransmisi keluar. Saya khawatir jiwa-jiwa ini setara dengan yang dapat saya kumpulkan setelah membunuh 10 gelombang Warcraft. Kalau tidak, saya akan pergi dan merampok orang lain. Liu Yu mengumpulkan roh-roh ini dan memikirkannya di dalam hatinya. Namun, kemudian Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan cara ini, tidak ada perbedaan antara saya dan praktisi seni bela diri tadi. Bagaimanapun, saya harus berpegang teguh pada keyakinan saya. Namun, jika praktisi seni bela diri lain datang untuk menyusahkan saya, itu akan menjadi masalah lain. Liu Yu berpikir dalam hatinya, tetapi dia cukup berharap bahwa seseorang akan datang untuk menyusahkannya sendiri, dan kemudian dia akan dapat merebut jiwa pihak lain. Suatu hari kemudian, Liu Yu bertemu dengan 2 orang lain yang ingin merampok jiwa Liu Yu. Liu Yu membersihkan kedua orang itu dengan mudah, tetapi panennya tidak banyak. Mereka miskin dan memiliki jiwa yang malang. Liu Yu terus berjalan dan tiba di hutan hitam sebelum hutan lebat, yang memberinya perasaan misterius dan berbahaya. Hutan lebat ini meliputi area yang luas. Setidaknya, meskipun penglihatan Liu Yu luar biasa, dia tidak dapat melihat sisi kiri dan kanan. Jika Anda mengambil jalan memutar,
itu akan memakan banyak waktu. Liu Yu tidak mau menunda terlalu banyak waktu. Dikatakan bahwa monster dan tanaman telah mengalami perubahan besar di bawah pengaruh Ki jahat. Saya tidak tahu perubahan apa yang telah terjadi di pohon-pohon ini. Berpikir, Liu Yu tidak ragu untuk melangkah ke dalamnya. Begitu Liu Yu melangkah ke dalamnya, dia merasa bahwa langit yang gelap semakin gelap, dan hampir tidak ada perbedaan antara malam dan malam kecuali cahaya redup yang tersebar dari pepohonan. Klik, Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah saat mendengar suara langkah kakinya. Dia melihat semua orang dan tulang-tulang putih di bawah kakinya. Ada monster, ada manusia, dan entah berapa jumlahnya, yang membuat Liu Yu semakin waspada. Entah Warcraft ini, atau prajurit manusia, semuanya jatuh di sini, menunjukkan bahwa krisis di sini tentu saja tidak kecil. Wosh, wosh. Pada saat ini, suara tanah tiba-tiba memecah lingkungan yang sunyi. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, setebal dan setipis paha, mengalir ke arah Liu Yu, dan tanaman merambat halus inilah yang membuat gerakan. Liu Yu langsung menghunus pedangnya dan menebas tanaman merambat itu. Pedang itu tidak memotong tanaman merambat itu, tetapi mengeluarkan suara Golden Symphony. Liu Yu tidak terkejut, tetapi meskipun pedang itu tidak memotong tanaman merambat itu, tetapi juga memotong tanaman merambat itu, sari hijau dari tanaman merambat itu. Tanaman merambat yang terluka itu langsung menyusut kembali, tetapi tanaman merambat yang lain hampir lebih gila. Kiki mencambuk Liu Yu. Pedang Liu Yu terbang seperti pedang terbang, dan dia menahan setiap tanaman merambat. Namun, semakin banyak tanaman merambat yang datang. Liu Yu menemukan bahwa jika dia terus seperti ini, dia akan sepenuhnya terbungkus oleh tanaman merambat itu. Bahkan jika aku memiliki lebih dari 10 tanaman merambat, aku tidak akan kelelahan. Saat ini, Liu Yu menemukan bahwa tanaman-tanaman itu aneh. Mungkin dalam hal serangan, kekuatan tanaman dan tanaman ini sedikit lebih rendah daripada Warcraft di alam yang sama. Namun, ada begitu banyak tanaman merambat seperti lengan, yang setara dengan utusan lengan yang tak terhitung jumlahnya yang menyerangmu dengan sempurna. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Liu Yu sangat yakin dengan kekuatannya sendiri, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki dasar. Yang paling mendesak adalah menemukan inti dari monster ini. Kalau tidak peduli bagaimana aku bertarung dengan tanaman merambat ini, aku tidak akan berpengaruh apapun. Sebaliknya, aku akan segera kelelahan. Liu Yu memaksakan diri untuk tenang dan mulai menerobos ke arah luar, ke arah akar tanaman merambat itu. Tanaman merambat ini tampaknya mengetahui ide Liu Yu, dan segera ingin mengatur, tanaman merambat itu berdetak lebih gila. Semua tanaman merambat, dengan kuat membentuk lingkaran, dengan kuat menjebak Liu Yu di dalamnya. 10 tebasan dunia, Liu Yu minum, banyak, dan pedang di tangannya bersinar cemerlang. Tanaman merambat ini juga tampaknya merasakan kengerian pukulan itu, saling menempel erat, mempertahankan pukulan Liu Yu. Tanaman merambat yang keras itu akhirnya dibelah oleh Liu Yu, seperti tanaman merambat dengan paha yang ramping. 3 tanaman merambat dengan panjang 5 zang ditebas oleh Liu Yu. Begitu tanaman merambat itu jatuh, ia bergoyang dan cairan hijau tumpah ke seluruh lantai. Dan tanaman merambat di ujung lain tanaman merambat yang dipotong Liu Yu juga cepat menyusut kembali. Kemana harus pergi? Liu Yu sangat gembira. Tanaman merambat ini ada di mana-mana. Mereka datang dari segala arah. Liu Yu tidak tahu di mana batang utama tanaman merambat itu berada. Sekarang, 3 tanaman merambat yang telah dipotong Liu Yu jelas akan mencabut batang utama. Kemana Liu Yu akan melepaskannya? Dengan kecepatan yang begitu tinggi, Liu Yu hendak mendekati tanaman merambat tank. Begitu dia membungkus dirinya lagi, dia berlari keluar dari pengepungan yang ketat dan mengejar ke arah penyusutan tanaman merambat itu. Ketika Liamanyu meledak, ia menyusut lebih cepat. Tanaman merambat itu jelas tahu rencana Liu Yu dan mencegat Liu Yu dari segala arah. Terlepas dari ini, Liu Yu langsung membelah tanaman merambat itu dan mengikuti 3 tanaman merambat yang dipotong sendiri. Akhirnya, 3 tanaman merambat itu mundur ke tebing. Ketika Liu Yu mengira itu adalah tebing, dia terkejut melihatnya lagi. Di mana tebing ini? Ini jelas merupakan tubuh pohon iblis. Pohon besar ini, setidaknya 10 orang berpelukan begitu tebal, sulit dibayangkan, dapat memiliki pohon sebesar itu tumbuh. Melihat kedatangan Liu Yu, tanaman merambat pohon ajaib itu mulai pulih perlahan. Kesulitan Liu Yu melampaui imajinasinya. Liu Yu linglung. Pada saat yang sama,
dia mengerti bahwa tulang-tulang putih itu mungkin adalah sisa-sisa Warcraft dan prajurit manusia yang telah dilahap oleh pohon ajaib besar ini. Setelah menelan begitu banyak prajurit manusia, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk membunuhnya di dalam hatinya. Awalnya aku berencana untuk membuatmu tetap hidup, tetapi sekarang tampaknya aku tidak bisa tinggal. Pikirkan tentang itu, pedang besar Liu Yu Qiang, yang membawa kekuatan langit dan bumi yang tak ada habisnya, tanpa ampun membelah ke arah batang utama pohon ajaib itu. Bang! Liu Yu terkejut. Meskipun tampaknya pohon ajaib itu tidak dapat menyerang seperti Tengmen, kekuatan pertahanannya jauh lebih kuat daripada Tengmen. Pedang panjang Liu Yu terpental keras, hampir tak stabil, dan terlempar keluar. Kekuatan pertahanan pohon ajaib itu berada di luar imajinasi, dan kemampuan pertahanannya yang kuat membuatnya tak terkalahkan. Lihatlah pohon ajaib itu. Selain beberapa permukaannya yang rusak, pohon itu masih dalam kondisi baik. Tidak ada perubahan besar. Pada saat ini, Liu Yu telah sepenuhnya mencabut kebencian pohon ajaib itu. Semua tanaman merambat telah membungkus Liu Yu dalam 3 lapisan. Tidak bagus. Liu Yu terkejut, melihat bahwa tanaman merambat tank dari pohon ajaib itu mempersempit jarak. Jika dia terus seperti ini, dia akan dicekik di sini. Liu Yu tidak berani ceroboh. Liu Yu mengambil kembali perkakas kaisar dan menggunakan pedang panjang untuk memotong 10 alam. Tiba-tiba, energi kekerasan menyapu area yang luas dan memotong tanaman merambat di sekitarnya. Namun, meskipun lebih dari 10 tanaman merambat telah terbelah, pohon ajaib yang gila itu benar-benar gila. Terlepas dari tanaman merambat yang hilang, satu-satunya hal yang ingin kulakukan adalah menelan bocah yang penuh kebencian, Liu Yu. Tidak masalah. Langsung gunakan kekuatan asli sistem emas yang diperoleh di Longdao, jika tidak, hampir tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Pada saat ini, Liu Yu tidak lagi ragu-ragu dan berencana untuk langsung menggunakan kekuatan asli yang diberikan oleh leluhurnya ketika dia berada di Longdao. Meskipun integrasi Liu Yu dari 20 dunia kecil telah menciptakan dunia kecil baru yang hampir dapat menyamai kekuatan asli dalam hal kualitas, tetapi dalam hal kekuatan serangan, itu jauh lebih lemah daripada kekuatan asli dengan atribut. Karena, ketika Kaisar Wu mengendalikan kekuatan langit dan bumi, dia mulai memahami kekuatan atribut secara bertahap. Alam Kaisar Wu mulai memahami makna mendalam dari langit dan bumi. Apa makna mendalam dari langit dan bumi adalah hukum operasi semua hal antara langit dan bumi. Dan selama Anda memahami sedikit saja misteri, kekuatan Anda pasti akan meningkat. Upanisme dapat dibagi menjadi jenis yang tak terhitung banyaknya. 5 elemen adalah salah satunya. Membunuh, angin, hujan, guntur dan kilat, dan sebagainya, yang semuanya memiliki makna yang mendalam. Setelah kekuatan langit dan bumi adalah makna yang mendalam. Integrasi makna mendalam dan dunia kecil akan membuat dunia tanpa atribut menjadi dunia kecil dengan atribut. Kekuatan dunia kecil menjadi kuat setelah memiliki atribut. Terlebih lagi, itu adalah kekuatan asli sistem emas, yang merupakan sumber kekuatan serangan yang kuat. Liu Yu berencana untuk menggunakan asal sistem emas. Tanpa ragu-ragu di dalam hatinya, Liu Yu mengandung kekuatannya yang kuat. Karena kualitas Zenyuan yang tinggi, penggunaan peralatan Kaisar Liu Yu tidak sebagus perintah lengan, tetapi juga jauh lebih baik daripada Kaisar seni bela diri lainnya. Namun, untuk senjata Zun, jika itu adalah senjata Zun defensif, tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa itu tidak memerlukan Zenyuan, itu juga dapat memainkan kekuatan besar. Jika itu adalah Zun kelas serangan, itu tidak begitu mudah. Bagaimanapun, senjata Zun adalah senjata khusus bagi mereka yang menghormati dan memperkuat Kaisar Wu, dan yang kuat hampir tidak dapat menggunakannya. Bagi Kaisar Wu, itu sedikit enggan. Namun, saat ini, kekuatan asli dari sistem Sein Jin bela diri disuntikkan ke dalam tubuh pedang, dan tubuh pedang itu bersinar terang. Liu Yu merasa bahwa dia dapat mengendalikan pedang dengan sempurna, alih-alih menjadi tidak lancar seperti sebelumnya. Ini adalah sumber kekuatan. Kekuatan yang terkandung terlalu tinggi. Itu dapat secara langsung memenuhi kekuatan yang dibutuhkan oleh Zun dan memberikan permainan penuh pada kekuatan maksimumnya. Memegang pedang dengan erat, kepercayaan diri yang kuat muncul dari hati Liu Yu. Liu Yu memiliki kepercayaan diri yang kuat. Bahkan jika itu adalah surga dan bumi, dia dapat membuat lubang besar. Coba aku lihat seberapa kerasnya dirimu, dan lihat apakah itu pedangku. Liu Yu meneguk ludah, dan dengan kekuatan yang tak terkalahkan, dia menebas pohon ajaib itu dengan keras.
Seperti memotong tahu, itu mudah dan gampang. Tanaman merambat yang menyentuh pedang Liu Yu dipotong dan berserakan di tanah. Dengan mudah, Liu Yu langsung menebas tanaman merambat di depannya hingga berkeping-keping. Kemudian, Liu Yu kembali mendatangi batang pohon ajaib itu. Liu Yu bisa merasakan ketakutan yang hebat di hatinya. Namun, dia tidak sopan kepada pohon ajaib yang telah melahap banyak prajurit dan monster manusia. Meskipun agak sulit, Liu Yu tetap menebas batang pohon itu. Begitu batang pohon itu patah, semua tanaman merambat itu tampaknya telah kehilangan kendali dan perintah otak, dan semuanya berhenti berayun. Dan di antara tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, mulai mengapung perlahan, dipenuhi dengan jiwa halo putih susu, perlahan berkumpul bersama. Meskipun setiap tanaman merambat mengandung sejumlah kecil jiwa, ia tidak dapat menampung jumlahnya. Pada saat ini, Liu Yu menemukan bahwa seluruh hutan hitam itu sebenarnya hanya satu pohon. Di tempat lain, hanya cabang-cabang pohon ajaib ini. Saya khawatir tidak kurang dari 100.000 tanaman merambat. Tanaman merambat yang kita tangani tadi hanya sebagian kecil saja. Tanaman merambat dari tempat lain sudah berakar, jadi tidak ada cara untuk membantu. Kalau tidak, saya khawatir akan lebih sulit untuk menangani pohon ajaib ini. Pada saat ini, batang utama juga mulai meluapkan jiwa. Melihat kekuatan jiwa yang setara dengan ukuran 3 kepalanya, Liu Yu hampir gemetar karena kegembiraan. Kekuatan spiritual ini, bersama dengan beberapa perolehan sebelumnya, benar-benar cukup baginya untuk diserap, dan kemudian meningkatkan kendalinya atas kekuatan langit dan bumi hingga lebih dari 80%. Tanpa ragu-ragu, Liu Yu langsung memasukkan kekuatan spiritual ini ke dunia kecil dan segera pergi. Ada banyak kegaduhan di sini yang disebabkan oleh diriku dan pohon ajaib itu. Aku yakin tidak lama lagi, seseorang akan datang untuk melihat situasinya. Meskipun aku tidak takut, aku tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Selain itu, aku masih bersemangat untuk menyerap jiwa. Tak lama setelah Liu Yu pergi dari sini, sebuah streamer terbang ke lokasi pohon ajaib itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia segera mengunci batang utama pohon ajaib itu, datang ke batang utama itu dan mengerutkan kening. Siapa yang membunuh pohon ajaib itu? Aku akan mencoba membunuh pohon ajaib itu. Bagaimanapun, pohon ajaib itu hidup dengan menyerap prajurit dan monster manusia. Jiwa prajurit dan monster yang tersisa di dalam tubuh tidak akan berkurang. Pria ini adalah Luo Fan, orang dengan konstitusi guntur yang istimewa. Sebagai murid sekte besar, dia jelas tahu bahwa pembentukan jiwa adalah kekuatan jiwa paling murni yang dibentuk oleh jiwa sisa dari semua jenis makhluk hidup di bawah lingkungan khusus. Sebagai sekte besar, sekte Luo Fan memiliki banyak praktisi seni bela diri dari sekte sebelumnya yang datang untuk mengikuti ujian dan membawa kembali banyak informasi yang berguna. Pohon ajaib ini adalah benda ajaib yang berisi banyak jiwa yang dikenal oleh sekte Luo Fan. Namun, hanya sedikit orang yang berniat menantang pohon ajaib itu, karena pohon ajaib itu terlalu sulit. Bahkan jika semua praktisi seni bela diri dari sekte mereka yang mengikuti ujian bekerja sama, mereka mungkin tidak bisa saling mengalahkan, tetapi akan menjadi nutrisi bagi satu sama lain. Itu juga karena keberaniannya dan keyakinannya yang mutlak pada kekuatannya sendiri sehingga dia bermaksud menantang pohon ajaib itu. Akibatnya, pohon ajaib itu telah hancur, yang membuatnya bertanya-tanya siapa pria ini kau tahu, meskipun dia berniat menantang pohon ajaib itu, dia tidak memiliki jaminan mutlak untuk membunuh pohon ajaib itu. Bagaimanapun, dia jelas tentang kesulitan pohon ajaib itu. Dia hanya yakin bahwa meskipun dia tidak dapat membunuh pohon ajaib itu, dia masih akan dapat mundur, jadi dia berencana untuk mencobanya. Di antara generasi muda yang memiliki kekuatan seperti itu, mereka seharusnya tidak begitu menyedihkan. Menurut kebenaran, mereka seharusnya mengetahuinya. Namun, tidak ada seorang pun yang menggunakan pedang dapat menandingi penampilan serangan itu. Kata Luo Fan dalam hati, meskipun dia bangga pada dirinya sendiri, dia tahu bahwa Wu Xiu, yang memasuki iblis itu, pasti lebih kuat darinya. Namun, dia juga memiliki kepercayaan diri, yang hanya sementara. Dia percaya bahwa selama kendalinya terhadap kekuatan langit dan bumi ditingkatkan, dan Kaisar Wu yang kuno menutup celah dalam kekuatan langit dan bumi, para pemain kuat kuno itu akan dengan mudah dikalahkan olehnya. Dia tidak merasa bahwa dia bukan lawan yang mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Tidak peduli siapapun orangnya, pasti akan ada yang mengungkapnya. Itu benar-benar sesuatu yang dinantikan.
Aku ingin melihat siapa yang bisa bersaing denganku. Warna percaya diri terpancar di wajah Luo Fan, dan matanya penuh dengan harapan. Kemudian dia pergi dengan cepat. Liu Yu tidak tahu tentang kedatangan Luo Fan. Dalam menemukan tempat terpencil, Liu Yu mulai melahap jiwa tanpa ragu-ragu. Perasaan nyaman datang lagi, membuat seseorang merasa sangat gembira, tidak bisa berhenti merasakannya. Dengan peningkatan jiwa yang cepat, kendali kekuatan langit dan bumi terus meningkat. Liu Yu merasakan semua ini dan bersemangat di dalam hatinya. 3 hari kemudian, jiwanya sepenuhnya ditelan oleh Liu Yu, dan kendali kekuatan langit dan bumi mencapai 85% dari sebelumnya 50%. Sekarang, Liu Yu yakin bahwa jika dia diizinkan untuk bertemu dengan pohon sihir jahat untuk sementara waktu, dia juga memiliki keyakinan tertentu untuk memecahkan pohon jahat, daripada mengandalkan kekuatan asli sistem emas para santo bela diri. Sungguh menyebalkan bahwa Lu Tianqi pernah datang ke negeri iblis sendirian. Dia sangat mengenal jalan itu, dan dia juga seorang kaisar bela diri yang sudah tua. Dia telah menguasai 100% kekuatan langit dan bumi, dan bahkan menduduki ngarai Heifeng. Sebuah suara yang agak marah terdengar oleh Liu Yuer, yang membuat hati Liu Yu tidak bisa bergerak, menahan napas dan mendengarkan. Apa jalannya? Dia memiliki keuntungan ini untuk membiarkan beberapa praktisi seni bela diri yang lebih kuat dari kita bergabung dengan Tianmeng yang dia dirikan. Menduduki ngarai Heifeng hanyalah cara untuk memenangkan hati para praktisi seni bela diri. Bagaimanapun, meskipun ada banyak jiwa di ngarai Heifeng, itu tidak berpengaruh padanya. Suara lain berkata tanpa daya. Suara pertama yang marah juga berubah dari marah menjadi tidak berdaya dan berkata, "Ya, dia tidak bisa melihat kekuatan kita. Menurut pendapatku, lebih baik kita pergi ke tempat lain untuk menemukan beberapa jiwa yang tersebar dan menyelesaikan masalah dengannya setelah kekuatan kita meningkat." Mendengar percakapan mereka, Liu Yu bangkit perlahan dan memperlihatkan dirinya di bidang penglihatan mereka. 2 orang langsung terkejut, salah satunya Gao Huang yang kurus dengan waspada menatap Liu Yu, berkata, "Nak, mengapa kamu bersembunyi di sekitar untuk menguping pembicaraan kita? Apakah kamu ingin mengadu setelah menguping?" "Ya, apakah kamu benar-benar ingin mengadu padaku?" "Aku tidak takut padamu." Yang lain bersorak dengan keras, tetapi wajahnya khawatir. Karena Liu Yu berani berdiri, dia tidak akan khawatir mereka akan saling membunuh. Dengan cara ini, mereka benar-benar berbahaya. Liu Yu tampak acuh tak acuh dan berkata, "Katakan padaku, di mana ngarai Heifeng? Aku ingin melihatnya." "Nak, jangan pikirkan itu. Jika kau ingin pergi ke ngarai Heifeng, tidak mungkin. Kami tidak akan memberitahumu." Ketika mereka melihat bahwa Liu Yu benar-benar berencana untuk pergi ke ngarai Heifeng, mereka lebih waspada dan tidak mau memberitahu Liu Yu di mana ngarai Heifeng berada. "Ini masalah." Liu Yu sedikit mengernyit. Kemudian, tubuhnya seperti hantu. Dia bergerak di sekitar kedua orang itu dan 2 token muncul di tangannya. Melihat kedua pria itu, Liu Yu berkata dengan nada datar, "Kedua token ini adalah kunci kehidupanmu bersama mereka. Sekarang token itu ada di tanganku. Jika aku ingin membunuhmu, kau bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk mengakui kekalahan dan disingkirkan." Kedua pria itu tiba-tiba terkejut dengan kekuatan Liu Yu dan khawatir Liu Yu akan benar-benar membunuh mereka. Bahkan tanpa bantuan Liu Yu, sangat sulit untuk bertahan hidup di iblis yang berbahaya ini. Tanpa token untuk melindungi kehidupan, dapat dikatakan bahwa tidak ada hidup atau mati. "Bisakah kita, katakan sekarang, jika jawabannya memuaskan, aku bisa mengembalikan token itu kepadamu. Kalau tidak, kamu akan tahu akibatnya." Yuko, Liu Zong. Mereka mengangguk cepat. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa Liu Yu lebih kuat daripada Lu Tianqi. Jika Liu Yu tersinggung, tidak akan ada buah yang baik untuk dimakan. Wu Xiu, salah satu dari mereka, berkata, "Ngarai Heifeng adalah tempat paling sentral di barat tempat kita berada. Ngarai yang terbentuk di sana karena alasan yang tidak diketahui akan menyerap roh-roh bebas ke dalam ngarai. Roh-roh ini sangat murni, dan jumlahnya sangat banyak sehingga mereka akan melayang keluar dari seluruh ngarai dari waktu ke waktu untuk dikumpulkan oleh semua orang. Sayangnya, sekarang ngarai Heifeng ditempati oleh orang-orang Tianmeng yang dipimpin oleh Lu Tianqi, jadi kita juga diusir." Orang lain berkata dengan marah. Liu Yu mengangguk dan terus bertanya, "Apakah sekarang ada banyak jiwa?" "Ada banyak roh. Ada roh yang melayang keluar dari ngarai Heifeng kapan saja, kuat atau lemah, besar atau kecil.
Mereka menjawab, Liu Yu sangat puas dengan hasilnya. Dia khawatir roh-roh itu hampir terkumpul. Itu adalah hal yang paling menyakitkan baginya untuk pergi tanpa hasil. Baiklah, ini tokennya. Semoga berhasil. Karena dia mengatakan bahwa dia puas dengan jawaban pihak lain, dia membiarkan mereka pergi. Tentu saja, Liu Yu tidak akan mengingkari janjinya. Dia melemparkan token itu kepada mereka dan pergi dengan cepat. Tindakan Liu Yu membuat mereka sedikit bingung. Tanpa diduga, Liu Yu melakukan apa yang dia katakan dan berkata bahwa jika dia tidak membunuh mereka, dia tidak akan membunuh mereka dan mengembalikan token itu kepada mereka. Mereka menerima token itu dan sangat gembira. Mereka hanya ingin mengucapkan terima kasih, tetapi mereka mendapati bahwa Liu Yu telah menghilang dalam waktu yang singkat. Melihat Liu Yu telah menghilang, nada dalam hati mereka benar-benar rileks. Pada saat ini, mereka mendapati bahwa punggung mereka benar-benar basah. Salah satu dari mereka sedikit mengendur dan tidak dapat menahan diri untuk mendesah, "Saya tidak tahu siapa dia. Dia sangat kuat. Saya pikir dia seharusnya lebih kuat daripada Lu Tianqi. Saya merasa bahwa dia kurang kuat daripada Lu Tianqi. Mengenai siapa dia, kita tidak tahu, tetapi saya yakin kita akan segera tahu." Pihak lain jelas ingin pergi ke ngarai Heifeng untuk mendapatkan bagian. Dengan cara ini, kita akan segera dapat mengetahui siapa dia. Wu Xiu yang lain menjadi tenang dan berkata. Wu Xiu, yang mendesah melihat kekuatan Liu Yu, mengangguk dan berkata, benar sekali. Namun, ini bukan perhatian utama kita. Sekarang, yang kita butuhkan adalah meningkatkan kekuatan kita sebanyak mungkin. Bahkan jika kita tidak dapat memasuki 5 kuil, kita harus memanfaatkan kesempatan ini agar kekuatan kita tidak terlalu tertinggal. Benar sekali. Sebaiknya kita bergegas. Di luar ngarai Heifeng, hantu tidak begitu mudah ditemukan dan didapatkan. Liu Yu tidak peduli dengan situasi dua orang di belakangnya. Saat ini, pikirannya melayang di ngarai angin hitam. Untuk perjalanan ke ngarai Heifeng, Liu Yu sangat penting. Jika Anda tidak tahu, itu saja. Karena Anda tahu, Liu Yu tentu tidak punya alasan untuk tidak pergi. Liu Yu tahu bahwa meskipun dia telah mengendalikan 85% kekuatan langit dan bumi, dengan 15% lainnya, dia dapat mengendalikan 100% kekuatan langit dan bumi. Tampaknya itu sangat mudah. Bagaimanapun, mereka telah mengendalikan 30% kekuatan langit dan bumi dengan mengumpulkan roh. Namun, dengan meningkatnya kekuatan langit dan bumi, semakin banyak jiwa yang dibutuhkan. Misalnya, pada awalnya, ketika kekuatan langit dan bumi meningkat 10% dari 50% menjadi 65%, Liu Yu hanya menghabiskan sekitar 1/10 dari kekuatannya untuk mengumpulkan jiwa, tetapi 70,5% dari waktunya, ia menghabiskan sisa kekuatan jiwa. Sedangkan untuk 80,5% dari waktunya, ia menghabiskan semua kekuatan jiwa. Liu Yu memperkirakan bahwa jika Anda benar-benar ingin mengendalikan kekuatan langit dan bumi dengan sempurna, Anda setidaknya perlu menemukan jumlah jiwa yang dikumpulkan sebelumnya, atau bahkan lebih. Saya khawatir sebagian besar seluruh wilayah kekuasaan telah tersapu bersih. Kecuali Anda merampoknya, tidak mudah atau bahkan tidak ada harapan untuk mengumpulkan kekuatan jiwa lagi. Liu Yu memiliki perasaan bahwa ngarai Heifeng seharusnya dapat memuaskan keinginannya akan jiwa dan membuat kendalinya terhadap kekuatan langit dan bumi mencapai puncaknya. Ngarai Heifeng tidak terlalu jauh dari tempat Liu Yu berada. Oleh karena itu, waktu yang dihabiskan tidak terlalu lama. Liu Yu melihat ngarai Heifeng dari kejauhan. Ngarai Heifeng, dilihat dari langit, tampak seperti panci besi besar. Ketika kita mendekat, kita dapat melihat bahwa ada beberapa benjolan di sekitar panci besi ini. Namun, roh itu tampaknya bermunculan dari waktu ke waktu seperti air mancur. Beberapa dari mereka besar atau kecil. Begitu mereka muncul, mereka dijarah oleh lebih dari 200 praktisi seni bela diri di panci besi ini. Liu Yu dapat melihat di sekitarnya, ada banyak wusiu yang dengan rakus menatap situasi di ngarai Heifeng. Namun, karena Lu Tianqi dan anggota Tianmengnya, semua praktisi seni bela diri tidak berani berbicara. Mereka hanya bisa menonton dan tidak melakukan apa-apa. Di tengah ngarai Heifeng, ada sesosok yang menikmati perasaan saat ini. Yang tidak diragukan lagi adalah Lu Tianqi. Lu Tianqi sangat menikmati perasaan saat ini. Kultivasinya terlalu buruk sebelumnya. Bahkan jika dia ikut serta dalam ujian, dia hanya bisa menjadi orang yang tidak punya pilihan lain. Sekarang,
dia telah mencapai puncak kultivasinya di ranah Kaisar Wu, dan dia telah menjadi pemimpin Tianmeng. Dia memiliki lebih dari 200 orang di bawah komandonya, dan semuanya adalah elit. Dalam keadaan seperti itu, Lu Tianqi tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri dan melihat semua orang dengan ekspresi gembira. Saudara-saudara, ikuti aku. Mengapa mereka merebut Ngarai Heifeng? Ngarai Heifeng milik semua orang. Tiba-tiba, gelombang besar roh mulai muncul, dan banyak Wuxiu, yang siap bergerak keluar, meraung, dan kemudian mulai bergegas menuju Ngarai Angin Hitam. Beberapa orang memimpin. Tiba-tiba, ada praktisi seni bela diri di segala arah. Mereka tampak seperti 50 atau 60 orang. Wajah Lu Tianqi menunjukkan warna ejekan. Bahkan jika dia tidak harus melakukannya, para praktisi seni bela diri yang direkrut olehnya dan menjadi anggota Tianmeng dapat dengan mudah menyelesaikan semua masalah seni bela diri. Pemimpin, yang baru saja memenangkan jiwa, telah datang kepadanya. Kekuatannya yang kuat langsung mengenainya. Apa orang pertama terkejut? Dia lebih percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan merasa bahwa dia bisa mundur tanpa lawannya. Namun, begitu orang-orang Tianmeng bergerak, pemimpin akan tahu bahwa aku merasa jauh lebih rendah daripada lawanku. Dengan hanya satu gerakan, praktisi seni bela diri itu terbang keluar dan memuntahkan darah. Luka-lukanya tidak ringan, kesenjangan kekuatannya terlalu besar, dia sama sekali tidak selevel. Melihat Tianmeng Wuxiu datang lagi, Wuxiu khawatir. Jika dia terus seperti ini, dia pasti akan mati. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menghancurkan token dan menghilang di kerajaan iblis. Antara kehidupan kecil dan jiwa, dia lebih peduli tentang kehidupan yang kurasakan. Ampuni nyawaku, aku tidak berani datang lagi. Apa kau tahu aku dari golongan mana? Aku akan katakan padamu, kau tidak pernah berbuat baik padaku. Apa kau berani membunuhku? Beberapa praktisi seni bela diri yang cukup beruntung untuk menghancurkan token mereka dan melarikan diri dari kehidupan mereka juga tidak beruntung. Mereka langsung terbunuh di sini. Mereka mati bahkan sebelum sempat menghancurkan token. Melihat Wuxiu, yang mendirikan Tianmeng, mengalahkan lawannya dengan begitu mudah, Lu Tianqi sangat puas. Liu Yu dapat melihat dari pertukaran seni bela diri tadi bahwa seni bela diri Tianmeng sangat kuat. Satu persatu, yang terlemah hampir dapat menandingi Duan Fei. Kekuatan seperti itu, meskipun sedikit orang, tetapi juga membuat Liu Yu tidak terlihat serius. Jika jumlah orangnya lebih sedikit, atau jika mereka mengeluarkan kekuatan asli sistem emas lagi, jika tidak, sangat sulit untuk mengalahkan kultivasi seni bela diri Tianmeng. Namun, dengan kekuatan asli emas, Liu Yu benar-benar tidak ingin menggunakannya dengan mudah. Terakhir kali, untuk membunuh pohon ajaib, dia menggunakan kekuatan emas asli. Meskipun hanya 2 serangan, itu menghabiskan 1/5 dari kekuatan emas aslinya. Dengan kemampuannya saat ini, saya tidak tahu kapan dia akan bisa pulih. Karena tidak bisa pulih, Liu Yu tidak mau dengan mudah memobilisasi kekuatan emas asli. Mungkin itu salah satunya. Para praktisi seni bela diri Tianmeng telah mengumpulkan cukup banyak jiwa, jadi mereka harus berlatih dalam pengasingan. Bagian lainnya adalah terus berjaga-jaga terhadap munculnya pembuat onar. Dan melihat adegan Liu Yu ini, dalam cara rahasia hati, kesempatan itu datang, harus diambil. Ada banyak praktisi bela diri yang memiliki ide yang sama dengan Liu Yu. Akan tetapi, ada pelajaran bahwa mereka terbunuh bahkan sebelum sempat menghancurkan token tersebut. Tidak ada praktisi bela diri yang berani melakukannya tanpa izin. Liu Yu berkata dalam hati, karena kalian semua tidak ingin memulai, maka biarlah aku yang memimpin, memberi kalian kepercayaan diri. Setelah memikirkannya, Liu Yu bergegas keluar dan berkata dengan suara keras, ada begitu banyak jiwa di sini. Biarkan aku berbagi dengan Liu Yu hari ini. Setelah itu, Liu Yu mendekati salah satu dari mereka dengan cepat. Latihan bela diri ini, kekuatannya relatif kuat, oleh karena itu, untuk kekuatannya sendiri sangat percaya diri, langsung telapak tangan dan Liu Yu mengenainya. Akan tetapi, wajahnya berubah dengan cepat, tetapi dia tidak punya waktu untuk membela diri. Dia tidak mau mati dengan penyesalan yang dalam. Jurus Liu Yu mengandung kekuatan gelap yang kuat. Meskipun tampaknya masih utuh di permukaan, pada kenyataannya, jurus itu telah dipatahkan oleh Liu Yu, dan dia tidak bisa mati lagi. Tianmeng Wuxiu, yang sangat tidak mau jatuh, dibunuh oleh Liu Yu dan menyimpan jiwanya. Panennya bagus,
Tetapi jiwa-jiwa ini cukup untuk membuatku bekerja keras selama berbulan-bulan. Liu Yu berkata sambil tersenyum. Di antara mereka, tidak hanya ada kebahagiaan dari hati, tetapi juga rangsangan dan rangsangan dari mereka yang tersembunyi dalam kegelapan. Akhirnya, satu yang layak muncul di benak Lu Tianqi. Meskipun bersemangat, Lu Tianqi tampak acuh tak acuh di permukaan, diam-diam memperhatikan perkembangan situasi. Dengan Liu Yu sebagai contoh, Wu Xiu akhirnya bergegas keluar untuk bertarung dengan Wu Xiu dari Tianmeng. Melihat ini, Liu Yu menunjukkan senyum di wajahnya, dan kemudian mulai membunuh Xiu Lei Wu lainnya. Haha, bunuh saja. Semakin banyak yang kau bunuh, semakin baik. Semakin banyak yang kau bunuh, semakin baik. Membunuh akan menjadi makanan terbaik untuk seluruh kerajaan iblis. Wajah Lu Tianqi penuh dengan kegembiraan. Kita semua tidak tahu apa yang sedang direncanakan Lu Tianqi. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa ada harapan untuk merampok lebih banyak jiwa. Semua praktisi seni bela diri mulai bertarung dengan seni bela diri Tianmeng. Meskipun latihan bela diri Tianmeng sangat kuat, bagaimanapun juga, ada lebih banyak orang yang memegang dan merebut jiwa seperti Liu Yu. Selain itu, seiring berjalannya waktu, pasti akan ada lebih banyak praktisi bela diri yang datang. Pada saat itu, akan benar-benar terjadi perkelahian di sini. Secara bertahap, Wu Xiu dari Tianmeng tidak tahan lagi, dan Liu Yu juga memanfaatkan periode waktu ini untuk membunuh 6 atau 7 praktisi bela diri Tianmeng, dan panennya sangat menakjubkan. Meskipun masih ada jarak tertentu dari jiwa yang dapat mengendalikan 10% langit dan bumi, itu jauh lebih cepat daripada mencarinya sendiri. Akhirnya, Lu Tianqi bergabung dalam medan perang, dan lawan pilihannya adalah Liu Yu. Lu Tianqi masih berharap Tianmengnya akan bertahan lama untuk mencapai tujuannya, tetapi dia tidak ingin seni bela diri Tianmengnya hancur begitu cepat. Demi Lu Tianqi menemukan dirinya, Liu Yu diam-diam waspada, meskipun rumor dunia luar, Lu Tianqi hanyalah seorang kaisar biasa. Namun, karena mereka lebih tua, kendali mereka terhadap kekuatan langit dan bumi telah mencapai 100% dan pencapaian mereka telah mencapai setengah langkah. Hanya dengan begitu Kaisar Wu dapat mengizinkannya untuk sementara mendominasi generasi muda. Namun, ketika Liu Yu melihat Lu Tianqi untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa Lu Tianqi tidak sederhana. Setidaknya, dia pasti menyembunyikan beberapa rahasia. Semakin banyak Wu Xiu datang dari jauh untuk bergabung. Namun, beberapa memilih untuk bergabung dengan Tianmeng Lu Tianqi dan membantu Lu Tianqi. Liu Yu sangat kesal, namun, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, Lu Tianqi kuat dan seorang kaisar seni bela diri kuno. Pemahamannya tentang seluruh wilayah kekuasaan pasti jauh lebih baik daripada mereka. Dengan adanya Lu Tianqi di sana, mereka tidak tahu berapa banyak jalan memutar yang harus diambil. Begitu kedua belah pihak bertarung, Liu Yu merasa bahwa kekuatan pihak lain tidak sesederhana Kaisar Wu biasa. Kendali Lu Tianqi atas kekuatan langit dan bumi telah mencapai 100%. Tubuhnya juga sangat kuat, bahkan Liu Yu merasa lebih baik daripada dirinya sendiri. Dia berlatih rumus sihir 9 putaran. Meskipun dia tidak mengeluarkan kekuatan bertarung 5 kali, tampaknya pihak lain tidak mengolah tubuh fisik. Kedua belah pihak saling mengimbangi. Tubuh fisik pihak lain masih lebih kuat daripada Liu Yu. Sepertinya kamu sangat tersembunyi. Semua orang mengira kamu hanya seorang kaisar seni bela diri biasa. Setelah satu pukulan, Liu Yu tahu bahwa dia seharusnya bisa mengalahkan pihak lain dengan seluruh kekuatannya. Namun, jika dia ingin membunuh, tidak ada kemungkinan sama sekali. Bahkan jika tidak mungkin bagi pihak lain untuk memberikan plat nomor kerajaan iblis kapan saja, itu sama saja. Lu Tianqi, dengan senyum aneh di wajahnya, berkata, kamu tidak sama. Aku belum pernah mendengar tentang seorang pria kecil dengan nama. Dia bahkan bertarung denganku. Mungkin aku bukan lawanmu. Liu Yu tidak ingin terjerat satu sama lain, yang tidak ada artinya. Tujuannya hanyalah jiwa. Sayangnya, Lu Tianqi jelas tidak ingin bergerak mengikuti angin seperti yang diinginkan Liu Yu. Dia mendatangi Liu Yu dan menghentikannya, berkata, lawanmu adalah aku. Kamu tidak bisa menghentikanku. Liu Yu mengeluarkan pedang panjang dari perkakas kaisar dan menebasnya dengan keras ke arah Lu Tianqi, berkata di mulutnya. Lu Tianqi dengan mudah melarikan diri, menunjukkan kekuatan yang semakin mengerikan, dan berkata, itu belum tentu. Begitu suaranya jatuh, temperamen Lu Tianqi berubah. Pedang di tangannya seperti lidah beracun.
Itu licik dan aneh, tetapi mengandung semacam roh yang mendominasi. Salah satu pedang datang ke arah Liu Yuqi. Liu Yu dapat merasakan kekuatan yang mengerikan dan mengancam kekuatannya sendiri. Tidak berani ceroboh, Liu Yu hanya bisa melepaskan gagasan merampok jiwa orang lain untuk saat ini, dan berkonsentrasi pada Lu Tianqi. Pada saat yang sama, Liu Yu bertanya-tanya bahwa kekuatan Lu Tianqi seharusnya tidak diketahui. Setidaknya sebelum dia masuk, dia harus mendengar beberapa berita. Namun, Lu Tianqi tidak terkenal di luar iblis. Dia seharusnya menjadi orang yang rendah hati. Tetapi setelah masuk, itu tiba-tiba berubah. Seseorang menjadi lebih kuat, dan masih sangat terkenal. Ini sedikit tidak normal. Saat ini, Lu Tianwu meragukan seberapa besar dia diharapkan untuk memasuki Ngarai Heiyu. Tampaknya ada hampir 20.000 praktisi seni bela diri di Ngarai Heifeng, dan semuanya bertarung dengan gila-gilaan. Dari waktu ke waktu, ia bertarung dengan praktisi bela diri lainnya untuk merebut roh-roh dari pihak lain. Dari waktu ke waktu, beberapa praktisi bela diri berebut untuk mendapatkan roh-roh yang tiba-tiba keluar dari tebing. Seharusnya hampir akan ada lebih banyak praktisi bela diri yang datang nanti, dan akan ada lebih dari cukup orang. Untuk menghindari mimpi malam yang panjang, lebih baik untuk melaksanakan rencana tersebut sesegera mungkin. Lu Tianqi berpikir dalam hati dengan keputusan dalam benak, saya tidak tahu apa yang telah dilakukan Lu Tianqi. Seluruh Ngarai Heifeng tiba-tiba berguncang, seperti gempa bumi. Sebuah portal besar, keluar dari tanah, berdiri di tengah Ngarai Heifeng. Momentum yang agung menutupi langit dan bumi. Semua orang di tempat kejadian merasa bahwa kaki mereka dipenuhi timah, dan mereka hampir tidak bisa bergerak. Ini adalah gerbang ke dunia kecil. Dikatakan bahwa di awal surat ini, itu adalah medan perang besar dengan para iblis. Jika iblis itu kecil, mereka akan dibunuh. Jika mereka kuat, mereka akan disegel. Di medan perang ini, setelah bertahun-tahun berevolusi, banyak tempat rahasia dan tempat rahasia telah terbentuk, dan ini mungkin salah satunya. Lu Tianqi tampaknya memamerkan pengetahuannya, dan umumnya menumpahkan situasi yang tiba-tiba seperti menuangkan kacang. Banyak dari mereka yang mengikuti ujian di 5 kuil, tidak harus masuk 100 besar. Bagaimanapun, syarat perekrutan di 5 kuil itu terlalu ketat, dan segala macam peluang dan petualangan dalam ujian itulah yang mereka kejar. Sama seperti di kerajaan iblis ini, ada banyak dunia kecil yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat itu setelah mereka meninggal. Hanya saja sebagian besar dunia kecil itu telah dieksplorasi, dan beberapa di antaranya telah runtuh seiring berjalannya waktu, atau dieksploitasi secara berlebihan. Tidak banyak dunia kecil yang tertinggal, dan semuanya telah dieksplorasi secara menyeluruh atau terlalu berbahaya. Saat ini seharusnya menjadi pintu masuk yang belum ditemukan ke dunia kecil itu. Semua praktisi seni bela diri berhenti bekerja, dan mata mereka tertuju pada pintu, penuh dengan keinginan. Namun, tidak ada yang terburu-buru masuk. Dunia yang begitu kecil berarti peluang, kesempatan, dan petualangan yang tak ada habisnya. Namun, peluang-peluang ini sering dikaitkan dengan bahaya. Tidak seorang pun tahu bahaya macam apa yang ada di dunia kecil yang belum berkembang seperti itu. Mungkin, begitu kita memasukinya, akan ada peluang besar. Mungkin, begitu kita masuk ke dalamnya, kita akan berakhir dengan kematian tanpa kehidupan. Di dunia yang begitu kecil, bahkan jika ada token penyelamat hidup, itu sama sekali tidak berguna, karena dunia kecil orang-orang kuat dapat sepenuhnya menekan kekuatan merobek ruang di token. Dalam keadaan seperti itu, kita harus lebih berhati-hati. Melihat ini, Lu Tianqi bergegas ke pintu tanpa ragu-ragu, seolah-olah dia tidak menaruh bahaya di matanya. Melihat ini, Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip. Itu sangat kebetulan. 1 kebetulan, 2 kebetulan, mungkin benar-benar kebetulan, tetapi 1 per 1 kebetulan, ditambah dengan familiar Lu Tianqi yang bergegas masuk, membuat Liu Yu lebih waspada. Jika tidak familiar, Liu Yu tidak akan percaya bahwa ketika memasuki dunia kecil yang mungkin penuh dengan krisis tanpa akhir, dia tidak akan menyiapkan lapisan pertahanan atas sebelum masuk. Detail kecil semacam ini, seni bela diri lain di jantung dunia kecil, tidak memperhatikan, tetapi hanya diperhatikan oleh Liu Yu. Akhirnya, 1/4 jam setelah Lu Tianqi memasuki dunia kecil, beberapa Wuxiuqi bergegas ke dunia kecil. Beberapa orang bersedia menjadi orang sebelumnya, tentu saja beberapa orang tidak bersedia mengejar orang,
terlepas dari 37-21, juga bergegas masuk bersama mereka. Secara bertahap, semakin banyak Wuxiu yang bergegas masuk. Liu Yu ragu-ragu sejenak, tetapi dia mengikutinya. Dia tidak percaya bahwa Lu Tianqi dapat membuat gelombang apapun sendirian. Memasuki dunia kecil, Liu Yu segera memasuki kondisi siaga tertinggi. Namun, seni bela diri di sekitar mereka sudah mulai saling menyerang dengan gila-gilaan. Mereka tampak sangat membenci satu sama lain. Mereka ingin memakan daging mereka dan meminum darah mereka. Tiba-tiba, Liu Yu mengatakan sesuatu yang aneh. Terlebih lagi, aku juga ingin mengebor lubang hidung dan pori-poriku. Jelas, napas khusus ini adalah sejenis energi yang tidak dapat dicegah. Bahkan jika napas seluruh tubuh menyatu, lubang hidung dan mulut juga tidak bernapas. Jika bukan karena keterampilan bernapas Liu Yu, lapisan kedua adalah mengunci pori-pori tubuhnya dengan erat tanpa memperlihatkan napas apapun. Menyadari bahwa situasinya tidak benar, Liu Yu dengan cepat mengunci pori-pori, mengisolasi invasi napas khusus ini. Meskipun napas itu benar-benar terisolasi, Liu Yu berpura-pura diserbu oleh napas itu dan mulai menyerang dengan gila-gilaan. Karena dia melihat bahwa Lu Tianqi sedang melihat para praktisi seni bela diri yang bertarung satu sama lain dengan mencibir. Liu Yu ingin melihat apa yang ingin dilakukan Lu Tianqi. Setelah seperempat jam, suasana khusus itu berangsur-angsur menghilang. Semua praktisi seni bela diri mulai tenang dan melihat sekeliling dengan bingung. Ketika aku melihat mayat-mayat di sekitar, aku khawatir tidak kurang dari 1000 mayat. Aku khawatir aku terkejut. Ada apa? Apakah ini semua yang baru saja kita bunuh? Apa yang terjadi? Betapa tidak masuk akalnya, kita baru saja mengatakannya, bersama-sama. Banyak wajah Wuxiu yang dipenuhi ketakutan. Itu benar-benar mengerikan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka bertarung dan menciptakan mayat di tanah. Pada saat ini, Lu Tianqi, yang berpura-pura terbebas dari pertempuran gila tadi, berkata, "Jangan khawatir. Itu mungkin hanya ujian yang ditinggalkan oleh orang-orang yang ditakdirkan ketika penguasa dunia kecil ini sedang sekarat. Sekarang, kita seharusnya telah melewati lintasan pertama." Ya, seharusnya begitu, tetapi aku tidak tahu. Kita perlu melewati beberapa level untuk mendapatkan harta karun itu. Tiba-tiba, banyak praktisi seni bela diri menjadi tenang. Mereka berdua berharap dan takut. Siapa yang tahu seperti apa ujiannya di masa depan. Namun, tidak peduli apapun, tidak ada yang mau memasuki Baoshan, tetapi mereka kembali dengan tangan kosong, satu persatu, dan mulai bergerak maju. Liu Yu tidak bersemangat untuk berjalan di depan, intuisi mengatakan kepadanya, di sini tidak sederhana. Dunia kecil ini memberinya dua perasaan. Perasaan pertama adalah bahwa dunia kecil ini lebih kuat dan lebih kuat daripada dunia kecil biasa, dan setidaknya lebih kuat daripada dunia kecil yang terbentuk dari integrasi 20 dunia. Kecil, ini menunjukkan bahwa dunia kecil ini memang ditinggalkan oleh orang kuat. Perasaan kedua adalah bahwa dunia kecil ini terlalu tak bernyawa. Segala sesuatu tampaknya menunjukkan bahwa dunia kecil ini memang seharusnya menjadi dunia kecil orang kuat, tetapi suasana hati yang tidak nyaman membuat Liu Yu tidak berani menganggapnya enteng. Khususnya, ketika semua orang jatuh ke dalam keadaan gila dan saling menyerang, Lu Tianqi, dengan seringai di sudut mulutnya, membuatnya lebih waspada. Liu Yu percaya bahwa dunia kecil ini pasti ada hubungannya dengan Lu Tianqi. Mengenai hubungan seperti apa itu, Liu Yu tidak dapat menebaknya, Liu Yu hanya dapat menebaknya, yang tentu saja tidak sederhana. Kami terus bergerak maju, saat berikutnya, pemandangannya berubah, orang-orang hanya merasa bahwa satu langkah keluar, saat berikutnya, itu sangat dekat. Ini seperti berada dalam susunan teleportasi, tetapi tiba-tiba diteleportasi, dan itu acak. Liu Yu tidak tahu apa yang sedang terjadi pada orang lain. Dia hanya tahu bahwa dia melangkah keluar dari ruangan dan datang ke suatu tempat yang dikelilingi oleh dinding besi. Di sekelilingnya, ada dinding keras, hanya jalan sempit yang bisa dilewati. Tetapi dengan mengangkat bahu, Liu Yu tidak yakin bagaimana situasinya, hanya bisa bergerak di sepanjang lorong sempit ini. Sekitar 100 meter, ada dua jalan di depan. Kemana harus pergi? Lupakan saja, pilih saja satu. Aku tidak tahu jalan mana yang benar. Berbicara pada dirinya sendiri, Liu Yu berjalan di sepanjang jalan kiri. 100 meter lagi, ada dua jalan di depan Liu Yu lagi. Kali ini, Liu Yu sedikit waspada dan memilih jalan yang benar. Selain itu,
Di tanah, Liu Yu mengukir sebuah tanda sebagai tanda. Segera, wajah Liu Yu menjadi jelek. Di depan mata Liu Yu, tanda yang terukir membuktikan bahwa dia kembali ke tempat yang sama lagi. Saat ini, di mana Liu Yu tidak mengerti, ini adalah labirin. Jika kamu tidak menemukan jalan, aku khawatir kamu tidak bisa keluar sepanjang hidupmu. Liu Yu curiga bahwa bahkan jika kamu ingin menerobos tembok yang begitu keras, hampir tidak ada harapan bagi Wu Zun untuk menerobos. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu benar-benar terjebak di sini sepanjang waktu dan sekarat karena usia tua? Liu Yu merasa gelisah. Ia ingin keluar dari masalah. Saya khawatir, saya tidak tahu berapa lama itu akan mungkin. Selain itu, tidak seorang pun tahu apakah akan ada perubahan baru. Pada saat yang sama, hampir semua Wuxiu berada dalam kesulitan yang sama dengannya. Performa setiap orang berbeda-beda, ada yang cemas, ada yang gelisah, ada yang berlari putus asa, ingin melarikan diri, tetapi selalu akhirnya kembali ke tempat semula. Beberapa orang menjadi benar-benar gila, dan tidak apa-apa jika ada seseorang bersama mereka. Tetapi seseorang telah terperangkap di tempat yang sama, bahkan pembicaranya pun tidak. Hanya kebosanan dan depresi yang tak berujung ini dapat membuat orang runtuh. Liu Yu mengamati lorong itu dan membuat penemuan yang mengejutkan, yaitu, lebar lorong ini semakin mengecil. Artinya, saluran itu semakin menyempit, dan pasti akan semakin menyempit. Ketika ukuran kedua sisi lorong benar-benar menekan Liu Yu, itu adalah batas waktu baginya untuk keluar dari labirin. Jika dia tidak bisa keluar dari labirin, dia hanya bisa ditekan menjadi kue daging. Bagi Wuxiu, yang terperangkap dalam labirin, hal itu tidak diragukan lagi menambah es dan membuat orang semakin putus asa. Tenang, tenang, aku ingat pernah membaca buku tentang Jiu Gongge. Aku seharusnya bisa mengingatnya. Liu Yu memaksa dirinya untuk tenang dan mengingat buku-buku yang pernah dibacanya di masa lalu. Jiu Gongge, sebagai labirin pertama, semua labirin dan misteri berasal dari Jiu Gongge. Apa yang disebut perubahan abadi tidak dapat dipisahkan dari asal-usulnya. Meskipun beberapa labirin terlihat sangat rumit, mereka dapat dipecahkan dengan menggunakan prinsip Jiu Gongge. Dan Jiu Gongge tidak misterius. Itu adalah pola labirin yang sering dipelajari orang awam. Namun, penelitiannya tidak mendalam. Liu Yu berada dalam posisi seni bela diri abadi dan magang sebelum dia mendapatkan bakat menelan. Oleh karena itu, tidak ada kualifikasi untuk membaca buku-buku rahasia seni bela diri. Hanya buku-buku biasa yang dapat Liu Yu memiliki kualifikasi untuk membacanya. Oleh karena itu, Liu Yu telah membaca buku-buku seperti Jiu Gongge. Akan tetapi, setelah sekian lama, Liu Yu tidak pernah membaca buku-buku itu sejak ia mampu berlatih. Untuk sesaat, ia merasa asing. Selain itu, untuk kisi-kisi 9 istana, Liu Yu tidak sengaja untuk memahaminya. Pemahamannya tidak banyak, hanya bisa mengatakan, bisa melihat untuk memahami bagian-bagiannya. Pada titik ini, tidak ada jalan keluar, tetapi juga hanya bisa bertahan, tidak peduli bagaimanapun, juga harus menghancurkan labirin itu. Liu Yu berkata dalam hatinya, hanya setengah bulan. Setelah setengah bulan, kedua dinding ini akan tertutup. Aku harus mencari cara untuk meninggalkan tempat ini sebelum itu, kalau tidak. Berpikir dalam hati, informasi tentang Jiu Gongge akhirnya ditemukan oleh Liu Yu dari kedalaman pikirannya. Dapat dikatakan bahwa salah satu alat paling kuat yang berasal dari 9 istana adalah salah satu benda ajaib yang paling kuat. Baris tengah kotak-kotak kecil disebut, istana tengah, 3 kotak atas disebut, 3 istana atas, dan 3 kotak bawah disebut, 3 istana bawah. 9 kisi istana bersilangan dengan 9 istana, dengan total 99 dan 81 kotak. Ini berisi misteri tak berujung, di mana perubahan dan evolusi tak berujung tersembunyi. Semua jenis perubahan adalah pembentukan semua jenis labirin. Semua evolusi dapat disimpulkan dari kisi 9 istana. Puncak setiap perubahan adalah serangkaian jebakan yang ganas dan hampir tidak dapat dipecahkan. Liu Yu hampir harus mulai belajar dari awal, dan hanya bisa belajar dari urutan paling sederhana dari 9 istana. Dalam satu hari, Liu Yu hampir menjadi seorang pemula. Namun, mudah dipelajari dan sulit dipelajari. Misteri Jiu Gongge terlalu mendalam dan tak terbatas. Mungkin kehidupan pamungkas, mungkin tidak dapat memahami misteri kisi 9 istana.
9 kisi istana berevolusi dari 9.981 menjadi 651. Liu Yu hampir tidak dapat menggabungkannya. Namun, setelah jumlah evolusi melampaui 1000, kepala Liu Yu benar-benar bingung. Biarkan jumlah dari 3 angka di setiap arah menjadi 15. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa kisi 9.981 itu baik-baik saja, dan kisi 651 juga dapat diterima. Setelah 1000, mata Liu Yu masih bingung, selain menjadi bingung. Setelah 3 hari, saya tidak membuat kemajuan apapun. Liu Yu mulai khawatir secara diam-diam. Jika dia terus seperti ini, dia tidak punya harapan kecuali menunggu kematian. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Terlalu sulit bagi saya untuk memahami labirin ini. Variabelnya tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Sejauh pemahaman saya tidak memiliki petunjuk tentang labirin itu. Petik 2. Hati Liu Yu, sekali lagi naik turun, sehingga kepercayaan diri Liu Yu luntur. Perasaan bahwa dia hanya bisa menyaksikan waktu berlalu dengan tenang dan akhirnya mati dalam keputusasaan membuat Liu Yu hampir pingsan.